menjelaskan tentang kepribadian. Menurut Gordon Allport, kepribadian merupakan jumlah total dari cara bagaimana seseorang bereaksi atas orang lain atau berinteraksi dengan orang lain. Secara singkatnya itu, kepribadian merupakan sifat yang ditunjukkan oleh seseorang. Faktor pembentuk dari kepribadian itu ada dua. Yang pertama, faktor keturunan, dan yang kedua, faktor lingkungan. Faktor keturunan itu merupakan faktor genetik yang diperoleh atau diturunkan oleh orang tua. Sedangkan faktor lingkungan merupakan lingkungan atau tempat di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang, norma-norma keluarga, teman, maupun faktor sosial lainnya. Alat yang biasanya digunakan dalam mengukur kepribadian itu adalah survei laporan diri, di mana setiap individu mengevaluasi dirinya sendiri dalam serangkaian faktor. Mengapa penting bagi manajer untuk mengetahui bagaimana cara mengukur kepribadian adalah bahwa menurut riset itu telah menunjukkan bahwa kegunaan uji kepribadian ini mampu sangat diperlukan dalam perekrutan dan membantu seorang manajer untuk menentukan siapa karyawan yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator tipe Myers-Briggs. Indikator tipe Myers-Briggs sendiri yaitu sebuah penilaian paling terkemuka di dunia yang paling digunakan untuk menilai kepribadian di dunia. Indikator tipe Myers-Briggs memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu introvert versus extrovert. Yang kedua, perasa versus intuitif. Yang ketiga, memikirkan versus merasakan. Yang keempat yaitu menilai atau menerima. Saya di sini akan menjelaskan tentang extrovert terlebih dahulu. Extrovert itu mereka cenderung suka bersosialisasi, suka bercerita, atau menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Kalau introvert, dia lebih memendam sendiri. Dia lebih pemalu dan juga lebih tenang, bawaannya itu tenang gitu. Kalau yang perasa, dia lebih memilih urutan-urutan atau mereka berfokus pada detail. Apa-apa itu harus detail, apa-apa itu harus harus perfect, apa-apa itu harus benar-benar diteliti. Kalau yang intuitif itu dia bergantung pada proses atau melihat gambar. Misalnya apa-apa itu harus melihat tata caranya terlebih dahulu, harus melihat apa yang urutan-urutan apa yang harus memang dikerjakan. Yang ketiga adalah memikirkan. Memikirkan dia itu sendiri, dia lebih ke logika. Dia apa-apa memikirkan logika. Bagaimana nanti ke depannya, apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka lebih berpikir ke logika. Kalau yang merasakan, dia lebih ke emosi. Misal Misal dia nggak suka sama anak itu, dia merasakan saya tidak nyaman di sini, makanya saya tidak meneruskan hal tersebut. Seperti itu. Kalau yang menilai, dia lebih ke mengenali urutan-urutan struktur. Dia lebih detail, kayak seperti perasa tadi, dia lebih spesifik orangnya, lebih detail dalam melakukan apapun. Kalau menerima, dia lebih luas, dia lebih menerima apa yang sudah terjadi, lebih fleksibel dan spontan biasanya. Yang kedua adalah manfaat dari indikator tipe Myers-Briggs. Manfaatnya sendiri, individu cenderung lebih mudah dipahami atau lebih lebih percaya diri gitu dalam pemilihan di tes kepribadiannya. Yang kedua yaitu lebih menyesuaikan diri dengan kepribadiannya, lebih menyesuaikan pekerjaan pribadi yang disukanya. Yang ketiga yaitu individu lebih bisa mengambil keputusan dengan logika.
Kekurangannya dari indikator tipe Myers-Briggs sendiri yaitu indikator individu itu cenderung merasa terpaksa atas pilihannya karena harus memilih salah satu. Yang kedua yaitu individu lebih tuntut atas pilihannya. Dia sebenarnya tidak suka, tapi dia harus dituntut suka memilih apa yang dia tidak ingin memilihnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Davatri Puspitasari Purnomo dengan NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan tentang model kepribadian 5 besar. Model kepribadian 5 besar merupakan 5 dimensi dasar yang mendasari semua variasi signifikan dalam kepribadian manusia. Nah, yang pertama, terbuka dalam hal baru. Nah, terbuka dalam hal baru memiliki ketertarikan terhadap hal baru, baik itu mengetahui maupun mempelajari. Karakteristik pada dimensi ini yaitu individu cenderung lebih kreatif, inovatif, intelektual, penasaran, dan berpikiran luas. Yang kedua yaitu kehati-hatian, di mana individu cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun cenderung penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan dan juga memiliki disiplin diri yang tinggi. Karakteristik pada dimensi ini yaitu dapat diandalkan, bertanggung jawab, tekun, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ekstraversi, di mana dimensi ini berkaitan dengan tingkat kenyamanan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Nah, karakteristik pada dimensi ini yaitu lebih tenang, lebih senang bergaul, mudah bersosialisasi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu mudah akur atau keramahan. Pada dimensi ini individu cenderung lebih patuh dan memiliki kepribadian yang ingin menghindari konflik. Karakteristik pada dimensi ini yaitu bersifat baik, hangat, berhati lembut, dan lain-lain. Yang kelima yaitu neurotisme atau stabilitas emosional, yaitu kemampuan seseorang dalam menahan tekanan atau stres. Karakteristik pada dimensi ini yaitu tenang dalam menghadapi sebuah masalah, kemudian percaya diri, dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahdania Zulkarnain, NIM 2018-2150. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan penghindaran pada MBTI 5 besar dan Dark Triad. Pada MBTI 5 besar dan Dark Triad merupakan kerangka teoritis yang membahas tidak hanya kepribadian yang ada saja, namun di sini lebih membahas karakteristik kepribadian sebagai motivasi, dimana seperti yang kita ketahui, motivasi itu sendiri pendekatan atau penghindaran terhadap reaksi kita terhadap suatu rangsangan, dimana ketika seseorang mendapatkan motivasi pendekatan, maka dia akan merespon sebuah rangsangan positif. Itu berarti dia merespon sebuah rangsangan positif. Sedangkan sebaliknya, jika pendekatan penghindaran, motivasi penghindaran maksud saya, maka dia mendapatkan respons terhadap sebuah rangsangan negatif. Nah, kerangka kerja itu sendiri mencakup beragam motif saat kita bertindak. Bisa saja kerangka kerja yang lebih spesifik pada motivasi pendekatan atau motivasi penghindaran. Semisal, pada saat motivasi pendekatan, diri kita akan jauh lebih tertarik pada reaksi positif. Otomatis ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita akan merasa lebih termotivasi dan juga merasa ingin untuk menang. Namun sebaliknya, jika yang mendominasi pada diri kita itu motivasi penghindaran, maka saat kita melakukan suatu pekerjaan, kita akan selalu merasa takut, cemas, dan akan merasa kalah. Dan perlu diingat, dukungan memunculkan perilaku pendekatan, sedangkan agresi memunculkan perilaku penghindaran. Pada MBTI 5 besar dan Dark Triad, itu tidak menjelaskan sifat-sifat yang nantinya dapat menjelaskan kepribadian seseorang.
Nah, pada materi selanjutnya ini saya akan menjelaskan sifat-sifat lainnya yang terkait dengan perilaku organisasi seperti evaluasi inti diri, ada pengawasan diri, dan ada kepribadian proaktif. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang pertama, yaitu evaluasi inti diri atau Core Self Evaluation atau biasa disingkat CSE. Nah, pada seseorang yang positif, itu mereka cenderung lebih suka ketika melihat dirinya itu lebih efektif dalam melakukan pekerjaannya, atau mungkin lebih mampu dalam mengatasi masalah-masalah atau dapat mengendalikan lingkungan di sekitarnya. Sedangkan kebalikannya, ketika pada seseorang yang negatif, yaitu mereka cenderung memandang dirinya itu tidak mampu, jadi tidak bisa menyukai dirinya sendiri, tidak bisa menerima dirinya sendiri, dan cenderung mempertanyakan terhadap kemampuan yang ada di dalam dirinya. Tentu ini akan berpengaruh ketika seseorang berada di suatu perusahaan saat bekerja, dan juga mereka memandang dirinya itu tidak berdaya ketika menghadapi suatu kondisi di suatu lingkungan. Nah, orang-orang dengan evaluasi inti diri positif, mereka cenderung berkinerja lebih baik dibandingkan yang lainnya. Karena dalam bekerja, mereka dapat menetapkan sasaran yang pas dan juga mereka bekerjanya lebih ambisius. Dan mereka cenderung lebih berkomitmen terhadap tujuan yang ingin mereka capai. Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada evaluasi inti diri cenderung dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan mereka, dan juga memiliki rekan kerja yang lebih populer, dan juga mereka memiliki karir yang langkah awalnya dapat dilakukan dengan lebih baik, dan tentu saja karir mereka dapat bergerak cepat sepanjang waktu. Dan juga mereka cenderung merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu dapat memberikan arti bagi diri mereka dan juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Namun jika kebalikannya, yang dialami pada seseorang yang mengevaluasi dirinya itu negatif, mereka cenderung kurang bahagia dan tidak puas terhadap dirinya sendiri. Jadi mereka takut mencoba suatu hal, takut mencoba atau melakukan hal baru. Jadi lebih banyak keraguan-keraguan yang muncul pada diri mereka. Tentu ini akan berpengaruh jika dialami pada dunia kerja di suatu perusahaan. Dan yang kedua yaitu pengawasan diri atau self monitoring. Nah, di sini yang dimaksudkan itu ketika seseorang mampu menyesuaikan dirinya terhadap atau beradaptasi pada kondisi lingkungan sekitarnya, di mana pasti banyak faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhinya. Dan seseorang yang dapat melakukan pengawasan dirinya pada level tinggi, maka dia akan lebih mudah untuk beradaptasi terhadap situasi apapun. Ada istilah mengatakan, they know it but they don't do it. Banyak orang tahu bahwa ada hal yang kurang pas yang perlu dibenarkan, tapi ada kebanyakan orang malah membiarkan hal tersebut. Berbeda dengan seseorang yang memiliki kepribadian yang proaktif. Mereka cenderung lebih mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan pada saat terjadi suatu kejadian. Dan apakah kepribadian proaktif itu memiliki kekurangan? Tentu semua sifat itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun di sini tergantung konteksnya. Dan sebenarnya kepribadian proaktif itu memiliki peran yang penting jika diterapkan dalam atau jika berada pada suatu tim, karena dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam sebuah tim. Namun kembali lagi, jika penempatannya itu salah, maka akan mengganggu efektivitas dan jalannya pekerjaan dalam suatu tim itu sendiri. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Yulia Nur Aditya, NIM 2018-210082. Di sini saya akan mempresentasikan bab kepribadian dan situasi. Sebelumnya, kepribadian adalah suatu susunan sistem psikofisik atau psikis dan fisik yang berpadu dan saling berinteraksi dalam mengarahkan tingkah laku
yang kompleks dan dinamis dalam diri seorang individu yang menentukan penyesuaian diri individu tersebut terhadap lingkungannya, sehingga akan tampak dalam tingkah lakunya yang unik dan berbeda dengan orang lain. Kemudian, situasi adalah hasil proses sosial psikologi sebagai dasar untuk bersikap dan berperilaku. Penentuan sikap dan perilaku dalam suatu situasi oleh tiap individu selalu didahului oleh penilaian atau evaluasinya terhadap situasi tersebut. Atas dasar hasil evaluasi inilah ia mampu mengambil sikap dan perilaku yang dianggap paling tepat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan apa itu teori kekuatan situasi. Teori ini mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Kemudian ada 4 elemen kekuatan situasi dalam organisasi. Yang pertama adalah kejelasan. Kejelasan adalah tingkat di mana petunjuk-petunjuk mengenai kewajiban dan tanggung jawab kerja tersedia dan jelas. Contohnya, pekerjaan petugas kebersihan mungkin memberikan kejelasan yang lebih tinggi tentang apa yang perlu dilakukan dibandingkan pekerjaan pengasuh. Kedua, konsistensi. Tingkat di mana petunjuk-petunjuk kewajiban tanggung jawab kerja cocok satu sama lain. Contohnya, pekerjaan perawat di unit perawatan akut misalnya memiliki konsistensi lebih tinggi dibandingkan manajer. Yang ketiga adalah batasan Yang ketiga adalah batasan tingkat di mana kebebasan individu untuk memutuskan atau bertindak dibatasi oleh kekuatan-kekuatan di luar kendalinya. Contohnya, pemeriksa bank misalnya mungkin merupakan pekerjaan dengan batasan yang lebih kuat dibandingkan polisi hutan. Yang keempat, tingkat di mana keputusan atau tindakan memiliki implikasi penting bagi organisasi atau anggotanya. Contohnya, pekerjaan ahli bedah misalnya memiliki konsekuensi yang lebih tinggi dibandingkan guru bahasa asing. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Claudia Asari, NIM 2018-210096. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai atau value. Nilai atau value adalah keyakinan dasar bahwa sebuah mode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Maksudnya itu, nilai itu sebuah penghargaan diri sendiri agar sikap atau perilaku kita dinilai baik oleh seseorang atau oleh orang lain. Contohnya ya, kita bekerja di suatu perusahaan. Nah, kita kan pasti ingin dinilai baik oleh karyawan yang lain dan manajer. Nah, kita tuh perlu menanamkan sikap atau perilaku tersebut dalam organisasi kita. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis nilai. Jenis-jenis nilai tersebut ada nilai terminal. Nilai terminal adalah hasil akhir yang diinginkan seseorang dari keberadaan sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Contohnya tuh seperti misalnya ya, kita kerja di perusahaan. Pastikan kita kan menerapkan nilai atau sikap perilaku yang baik agar manajer kita kan menilai kita dengan baik. Nah, tujuan kita untuk menerapkan nilai tersebut adalah untuk kesuksesan, pencapaian kerja agar kinerja kita baik. Nah, dari tujuan tersebut itu yang disebut dengan nilai terminal. Yang selanjutnya ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Contohnya seperti dari kesuksesan apa yang kita capai tersebut, kita harus menanamkan rasa berani, berpikiran luas, berpikiran positive thinking. Nah, itu yang disebut dengan nilai instrumental. Beda dengan nilai terminal tadi. Nilai terminal tadi kan tujuan kita untuk menanamkan nilai. Nah, alat untuk mencapai tujuan kita untuk kesuksesan tadi yaitu yang disebut nilai instrumental. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai pada generasi. Nilai-nilai pada generasi yang pertama, generasi lonjakan bayi. Generasi ini merupakan sebuah kelompok besar yang dilahirkan setelah Perang Dunia Kedua dan kembali pulang ke keluarga mereka. Mereka memasuki angkatan kerja pada tahun 1965 sampai 1985. Generasi ini menunjukkan seberapa keras mereka bekerja dan
ingin menikmati hasil buah kerja keras mereka. Generasi ini mempunyai sifat, yaitu sifatnya tuh seperti nilai terminal. Jadi generasi ini tuh ingin mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan pencapaian dalam bekerja. Selanjutnya ada generasi X. Generasi X ini dibentuk oleh globalisasi, dua orang tua yang berkarir. Akan tetapi, generasi ini juga menyeimbangkan kehidupan pribadi dan keluarga. Generasi ini juga sudah mengenal komputer, berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi ini sangat menjunjung tinggi kebahagiaan dan kesenangan. Yang selanjutnya, generasi milenium. Generasi ini memiliki ekspektasi yang tinggi dan mencari arti dari pekerjaan tersebut. Mereka memiliki sasaran hidup yang berorientasi pada kekayaan dan popularitas mereka. Generasi ini cenderung membicarakan jaringan, elektronik, dan kewirausahaan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayuka Wulandari, NIM 2018-210-114. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengaitkan kepribadian dan nilai-nilai individu di tempat kerja. Di sini ada dua jenis. Yang pertama, kecocokan orang dengan pekerjaan. Teori kecocokan orang dengan pekerjaan merupakan teori yang dicetuskan oleh John Holson, mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Yang kedua adalah kecocokan orang dan organisasi. Teori ini berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada pilihan oleh organisasi yang sesuai dengan nilai mereka, dan akan meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadian mereka. Ini adalah nilai-nilai internasional. Di nilai-nilai internasional ini terdapat 5 nilai dimensi. Yang pertama adalah jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan merupakan suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tentang tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara menerima bahwa kekuasaan dalam institusi atau organisasi menyebar dengan tidak merata. Yang kedua adalah individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan tingkat di mana orang-orang lebih bertindak sebagai individu dibandingkan anggota kelompok. Kolektivisme adalah suatu atribut budaya nasional yang menjelaskan sebuah kerangka sosial yang ketat. Yang ketiga, maskulinitas versus feminitas. Maskulinitas adalah tingkat di mana budaya menyukai peran-peran maskulin tradisional seperti pencapaian, kekuasaan, kendali. Feminitas adalah budaya melihat sedikit perbedaan antara pria dan wanita dan memperlakukan dengan sama antara pria dan wanita tersebut di dalam segala hal. Yang keempat adalah penghindaran ketidakpastian. Tingkat di mana orang-orang dalam suatu negara lebih memilih situasi yang terstruktur atau tidak terstruktur menentukan penghindaran ketidakpastian mereka. Dan yang terakhir adalah orientasi jangka panjang versus orientasi jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah melihat masa depan dan mengurangi kebijaksanaan, persistensi, serta tradisi. Orientasi jangka pendek adalah orang-orang menilai di sini dan saat ini mereka lebih siap menerima perubahan dan tidak melihat komitmen sebagai rintangan dalam sebuah perubahan. Terima kasih.